Nah, Gumyong yang berakhir di kantor polisi protes karena ia nggak pernah mencuri cincin itu. Tapi polisi nggak peduli. Pokoknya Gumyong harus menelpon ayahnya sekarang. Padahal kan ayahnya sudah menunggu sejak tadi. Meskipun kesal melihat si Yongbom yang menunggu bersamanya. Bahkan ngaku sebagai pacar walaupun telah dicampakkan. Jenny sendiri protes kepada ibunya yang bohong kalau cincinnya dicuri. Tapi ibunya nggak peduli. Yang penting anaknya harus lolos dalam ujian masuk kampus. Namun Ija yang sejak awal tahu rencana majikannya, diam-diam mengambil cincin yang dimaksud. Pura-pura menemukannya di sana, meminta majikannya untuk menelpon polisi agar Gumyong dibebaskan. Tapi karena majikannya menolak, Ija pun ngancam akan membuang cincin tersebut. Alhasil, Gumyong pun dibebaskan, segera nelpon ke rumah. Tapi tahu ayahnya ada di Seoul. Ia jelas khawatir segera pulang menemui ayahnya yang sejak tadi menunggu di sana. Tanpa si Yongbom yang sudah diusir ayahnya tadi. Hal itu membuat Gumyong sedih, terpaksa jujur kalau ia sudah diusir dari asrama kampus akibat nilainya turun. Dan sekarang harus ngekos di pinggiran kota Seoul. Meskipun begitu, Gwangsik gak mempermasalahkannya. Toh sebagai seorang ayah, ia akan tetap mendukung putrinya apapun keputusannya. Membuat Gumyong teringat kalau sejak dulu sang ayah gak pernah membiarkannya sendiri saat dia kesulitan. Dan itu membuat tangisannya pecah saat mengantar ayahnya ke terminal. Berbeda dengan dulu, dia selalu tersenyum ketika melepas kepergian sang ayah yang bekerja. Sekarang ia selalu sedih saat melepas sang ayah yang pulang ke Pulau Jeju. Beralih ke ibu Jenny yang protes mengapa Ija menolong gadis itu. Tapi Ija malas membagi ceritanya. Lagian ibu Jenny gak mungkin memecatnya. Toh dulu dirinya adalah bosnya ibu Jenny di sebuah klub malam. Di mana ia hanya bisa mengingat kisah itu saat dulu Gumyong menolongnya. Yah, dialah ibu-ibu yang hampir jadi korban pemilik motel di Busan. Bukti kalau nggak ada kebaikan yang sia-sia. Singkatnya, setelah tabungannya kekumpul, Aesun pun menyewa warung di kota Pulau Jeju. Setidaknya ia nggak lagi kesana kemari berjualan. Mengingatkannya saat dulu, warung itu adalah tempat di mana ia hampir saja dinikahi si kambing jahanam itu. Dan saking baiknya, Aesun juga mengajak ibu penyelam berjualan di warung tersebut tanpa dipungut biaya. Gumyong sendiri direkomendasikan dosen untuk berangkat ke Jepang dalam rangka pertukaran pelajar. Tapi kan ia sadar nggak punya biaya, apalagi di masa itu mata uang Jepang jauh di atas mata uang Korea. Dan meskipun ibunya siap membiayai, tapi Aesun menolak karena nggak mau menyulitkan ibunya. Yah, perdebatan yang biasa terjadi antara ibu dan anak, di mana Gumyong memilih cari uang sendiri daripada melihat ibunya masih berjualan di umur yang harusnya sudah pensiun. Hal itu jelas membuat Aesun sangat sedih. Toh ia nggak akan membiarkan impian anaknya terhenti seperti nasibnya dulu. Alhasil mereka pun memutuskan untuk menjual rumah itu. Rumah dengan sejuta kenangan berharga. Tapi demi putrinya ia tetap melakukannya. Setidaknya semua kenangan itu tetap tersimpan di hatinya. Di mana mereka pun menyewa apartemen di kota Pulau Jeju. Dengan begitu Gumyong bisa ke Jepang meskipun nangis sepanjang jalan. 나는 그들의 꿈을 먹고 날아올랐다. 엄마의 꿈을. Berbeda dengan si Umyong yang kesel mengapa ortunya lebih memikirkan kakaknya dibanding dirinya yang masa depannya nggak jelas itu. Dan Aesun nggak sadar akan hal tersebut karena yang dipikirannya sekarang adalah impiannya dulu harus dilanjutkan oleh putrinya. 이들이 날면 꼭 내가 나는 것 같아. 내가.